Ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratal mulki, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, watala dan membaca, ba'da qiraatiha, setelah membaca Al-Mulk, suratul Mulki, selesai baca Al-Mulk, lalu gandeng dengan doa ini, ya. Beres baca Al-Mulk, gandeng dengan doa berikut ini. Mana doanya? Allahumma a'simni bil islami qa'ima wa'simni bil islami qa'idan wa raqida wa la tushmit biya aduwan wa la hasida. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa as'alukal khairal ladzi biyadik. Sampai situ. Allahumma ya Allah, i'simni, peliharalah aku, jagalah aku, bil islami, dengan Islam, qa'ima, ketika berdiri. Ya Allah, peliharalah aku dengan Islam ketika berdiri. Wa'simni, dan jagalah aku, bil Islam, dengan Islam, qa'idan, ketika duduk, waraqidan, dan ketika tidur. Masya Allah. Qa'iman, berdiri, qa'idan, duduk, raqidan, tidur. Wala tushmit fiya, dan janganlah kau gembirakan. Wala tushmit, dan janganlah kau gembirakan. Fiya, terhadap bencana yang menimpahku, aduan, akan musuh, wala hasidan, dan jangan gembirakan pula orang-orang hasud, orang-orang yang dengki. Maksudnya, ya Allah, jangan kau buat gembira orang yang memusuhiku dan orang yang dengki kepadaku dengan musibah yang menimpa diriku. Artinya apa? Jangan gembirakan orang yang bermusuhan dan orang yang hasud dengan kau timpahkan musibah kepadaku. Cakep nih bahasa. Karena kalau kau beri aku musibah, bencana, akan membuat musuh dan orang yang hasud kepadaku gembira. Tentu kegembiraan orang yang dengki, orang yang gemar bermusuhan, kau tidak menyukainya, ya Allah. Karenanya jangan buat mereka gembira, ya Allah. Gembirakan aku dengan tidak kau beri bencana kepadaku. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan setiap yang melata. Dabbah, yang melata. Kalau melata di sini ya bisa binatang, bisa manusia. Karena dalam ilmu biologi manusia termasuk kepada makhluk yang melata. Ya, berjalan di muka bumi. Anta akhidun binasiyatiha, yang engkau menggenggam ubun-ubunnya. Anta akhidun binasiyatiha, yang engkau menggenggam ubun-ubunnya. Masya Allah. Iya. Seluruh yang ada di muka bumi ini, makhluk semuanya, nyawanya ada dalam genggaman Allah. Jadi siapapun, apapun dari bentuk-bentuk makhluk melata yang membahayakan kita, Allah yang menggenggam ubun-ubunnya. Tinggal nyabut doang. Jadi kalau dia macam-macam, cabut ya Allah ubun-ubunnya. Gitu kira-kira ya. Wa as'alukal khaira, dan aku memohon kepadamu ya Allah al khaira, akan kebaikan. Alladzi biyadik, yang ada dalam genggamanmu. Alladzi biyadika, yang ada dalam genggamanmu. Genggaman kekuasaan, genggaman rahmatnya, ya, bukan genggaman tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini doanya. Ini digandeng setelah membaca surat Al-Mulk. Nah, orang yang baca ini kafahullah, maka Allah cukupkan baginya. Maka Allah cukupkan baginya ma ahammahu, perkara yang membuat cemas dirinya. Hammah, cemas, khawatir. Ma, perkara, hammahu, yang akan membuat cemas dirinya. Minal jinni, baik dari jin, wal insi, manusia, waddawwabi, dan
binatang melata. Dawab, binatang hewan. Jadi ini penjagaan juga. Di beberapa hizib yang sering antum baca, ini kalimat ini ada. Bahkan di doanya sahabat Abu Darda ini kan ada. Allah min a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Nah, ini ayat penjagaan yang oleh sahabat Abu Darda sudah dibuktikan bahwa tatkala terjadi kebakaran hebat, kebakaran yang luar biasa, orang-orang panik, bahkan Abu Darda pun sudah dikabari bahwa sebentar lagi api akan melahap rumahnya, tapi dia duduk anteng berzikir di masjid. Aku tidak akan khawatir karena aku sudah membaca doa yang oleh Nabi dikatakan barang siapa yang membaca doa tersebut maka dipelihara dari berbagai macam keburukan makhluk-makhluk Allah. Tingkat yakinnya levelnya 100%. Dan terbukti memang dari seluruh rumah yang tidak terlahap hanya rumah beliau saja. Padahal secara logis harusnya rumahnya ikut terbakar, saudara sekalian. Nah ini, mari kita bina keyakinan kita, ya. Kita yakin sepenuhnya kepada janji-janji Rasulullah SAW. Nah ini, supaya yakin, karena sehebat apapun bacaan yang antum miliki, sebanyak apapun yang antum baca, ya, kalau tidak ada dasar keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, ini akan sulit untuk mendapatkan fadilah yang sebenarnya. Ya, kita belajar yakin, ya, yakin dengan janji Allah dan Rasulnya.